Masih bersama Sheha Audio. Oke, sedulur semua yang menonton channel ini, terima kasih. Di video kali ini pembahasannya adalah penyebab daripada si resistor 330 ohm 1 watt atau 2 watt ini terbakar atau panas. Ini kanan kiri ya. Ini penyebabnya apa ya, dan solusinya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mempunyai permasalahan seperti ini permasalahan ini kebanyakan yang dirasakan oleh perakit-perakit pemula ya. Perakit pemula yang masih awam. Nah, ini pengalaman saya pribadi sendiri. Dulu saya waktu awal-awal merakit juga seperti itu ya. Ini namanya kita belajar praktek ya, bukan hanya saya bisa ngomong aja, enggak, saya dulu udah praktek ini. Jadi ini saya sengaja lepas untuk TR-nya. Di sini ada C4793 dan pasangannya yaitu A1837. Untuk TR fast-nya yaitu kita pakai MJE 340. Ini ada tulisannya ya. Saya lepas biar kelihatan. Jadi buat teman-teman itu kebanyakan permasalahan ini bisa terbakar ataupun panas. Ini teman-teman di TR ininya ada yang short ya, ada yang short. Ada yang short ini ada yang short. Ini TR ini juga ada yang short. Ini juga ada yang short. Nah, short itu apa? Konslet ataupun rusak. Nah, cara ngetesnya gimana, Mas? Nah, cara ngetesnya, kalau teman-teman hobi elektro atau sering pasang-pasang harus punya minimal avometer ya, kayak gini. Murah-murahan nggak apa-apa, yang penting ada. Maaf kameranya jengking. Oke. Dan kita putar ke bagian dioda. Nah, seperti ini. Oke, dioda ini kelihatan ya. Setelah diputar seperti ini, kawan-kawan pegang jarumnya, ini dua ini. Oke, kita cek ya. Kalau mungkin teman-teman yang pakai TIP 4142 juga sama, mengikuti aja. Kalau untuk TIP 41 itu buat plusnya, TIP 42 nya itu buat minnya ya. Kalau ini A1387 ini kodenya kan di sini dia. Jadi ini untuk minnya. Jadi kalau untuk minnya, teman-teman ini kan ada 3 kaki ya. Jadi kaki yang sebelah kiri kita kasih probo yang hitam, dan yang sebelah paling kanan ya, sebelah paling kanan kita kasih probo yang merah. Oke, kita cek langsung ya. Ini soalnya kecil, ini gak susah ini. Nah, itu keluar angkanya ya 780-an ya, sampai 90. Dan ini sedikit sudah tidak normal. Harusnya dia itu sampai 800 barusan. Ini juga sedikit tidak normal ataupun rusak ya. Jadi buat teman-teman kalau misal ini masih nempel ya, nempel di sini, itu bisa dilepas dulu ya, bisa. Nah, kalau dibalik gini, keluar angka, berarti itu memang sudah rusak. Yang merah ada di sebelah kiri sekarang. Nah, ini kan nggak keluar angka, berarti ini masih bagus ya. Tapi kalau udah melebihi dari batasnya, batas normal kan 600 sampai 700-an ya. 600 sampai 700-an. Kalau udah melebihi 800 sebaiknya diganti saja ya. Ini diganti, ini rusak, ini termasuk udah nggak bagus ya. Dan untuk MJE-nya sama, MJE 340 sama dengan TIP 31. Kalau buat teman-teman pakai TIP 31 sama, ngeceknya sama. Pokoknya batasannya ya normalnya ya 500-600 itu bagus kawan-kawan. Dan selanjutnya ketika teman-teman di sini udah kalian ganti ya ini. Terus yang kedua adalah 3 jalur final. Jadi penyebab ini bisa hancur, ini tuh biasanya finalnya. Nah, sebelumnya sebenarnya tadi sebelum kawan-kawan mengganti ini ataupun mengecek ini, kawan-kawan harus cari tahu dulu finalnya ada yang konslet atau tidak. Sama, ngecek transistor final pun sama. Jadi kalau yang bagus dia
dites gini, dia bolak-balik hanya satu saja yang keluar nilainya. Ini keluar nilainya ini. Nah, kalau dibalik dia nggak keluar. Kalau dia keluar nilainya berarti dia rusak. Ini nggak keluar nilainya berarti dia masih bagus. Ya ini soalnya masih baru ya. Coba Mas yang udah busuk ataupun udah jelek, udah rusak ya. Ini yang udah rusak ini saya bolak-balik. Maaf, agak susah ini. Nah itu nominalnya kelihatan kan? Itu nggak jelas itu. Nah itu malah nggak jelas ya kan? Coba kita balik. Nah kita balik pun nominalnya juga nggak jelas ya. Ini menandakan bahwa si TR ini rusak ya. Transistor Toshiba ini rusak. Mas punya saya Sanken. Ya oke, Sanken juga bisa, sama aja ini Sanken ya kan. Sanken sama, ini ngetesnya kiri, paling kiri gini ya kan. Ini sama bolak-balik. Ini Sankennya rusak juga. Nah, ngeblur. Oke, Sankennya rusak juga. Kita balik. No, ini rusak juga Sankennya. Oke. Setelah seperti itu, ketika teman-teman di heatsink kan banyak ya, final itu dicek satu-satu. Kalau ada yang short ya diganti sebelum mengganti bagian ini. Karena ini di driver bisa hancur karena finalnya pemasangannya tidak betul. Terutama ini penyebabnya penyebabnya ini bisa terbakar ataupun panas itu karena final ataupun dari ini dan ini short ya. Nah setelah misal diganti semua ini masih panas, terbakar ataupun ada hal-hal yang lain, ini yang perlu dicurigai yaitu TR ini ya. TR ini. Jadi TR ini yang 3 ini juga perlu dicurigai ya, dites juga sama ngetesnya. Kalau kita tengok dari jalurnya dia nyambung itu dari sini. Nah, itu nyambung. Nah, itu aja mungkin kawan-kawan cara mengatasi atau penyebabnya ini bisa panas. Resistor 330 ohm ini bisa panas. Itu penyebabnya ada salah satu transistor final ataupun transistor yang ada di driver ini short ataupun konslet. Nah ini juga perlu dicurigai ya. Jadi buat teman-teman tes aja daerah ini dan transistor final, baik itu Sanken maupun Toshiba ataupun jengkolan dan lain sebagainya. Oke. Dan buat teman-teman itu harus wajib mempunyai alat ini, namanya multitester. Kalau nggak punya alat yang ini ya kita pakai alat yang ini boleh. Maaf itu ada suara anjing ya. Jadi saya bukan yang melihara anjing, tetangga saya. Jadi seperti ini. Ini sama ngeceknya sama. Ini kita jarum ini kita angkatkan ke ini X1K ataupun X10 ya. Saya nyebutnya gitu aja. Ini untuk pembelajaran bagi pemula. Kalau yang master mohon maaf ya. Sama juga ini jarumnya pasti naik. Ini kita cek satu ya. Jadi caranya sama, ini bolak-balik aja. Ini jarumnya naik nanti. Nah, gini. Nah, ini nggak naik dia. Yang ini naik. Nah, gitu. Sama pokoknya. Bolak-baliknya sama. Kalau ini dia baca angka, kalau ini dia sama membaca angka, cuma jarumnya yang naik. Oke, pokoknya sama aja seperti itu. Kalau punya kayak gini juga bisa. Ini murah ini dibanding yang ini. Ini kalau kelas digital juga murah juga. Ini banyak di pasaran dan udah banyak yang pakai ya. Jadi mungkin segitu saja video dari saya, cara mengatasi resistor 330 ohm ini panas teman-teman. Ini saya bagikan. Ini belum banyak yang membahas tentang ini. Jadi saya bagikan untuk teman-teman, semoga kita semua bisa lancar dalam perakitan sebuah power amplifier ya kan. Oke, terima kasih yang telah menonton, semoga sehat selalu dan dukung terus channel saya. Terima kasih dulur-dulurku semua.